Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, Bu Aceh mau mengecek kehadiran kalian hari ini. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Apa tadi apa? Nama penyusun terkecil dari tubuh kita. Dari tubuh kita itu adalah sel. Ya, nanti kalian sudah nggak asing lagi dengan sel ya. Sudah asing dengan di kelas 10 dulu juga sudah belajar sedikit tentang sel ya. Mungkin SMP dulu tentunya juga sudah mempelajari tentang sel. Nah, agar ingatan kalian ya kembali ya. Nah, ini Basih punya video. Nah, silakan diperhatikan, amati ini videonya. Akan diperhatikan untuk dibaca ada keterangannya. Terdengar ya suaranya. Kalian perhatikan saja gambarnya, termasukkan ada keterangannya juga. Jadi, apa yang ada di benak kalian? Apa yang ada di pikiran kalian tentang sel itu? Apa? Apa yang menjadi perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan? Ya, yang lain. Siapa penentu sel? Yang lain. Yang lain, apa fungsi dari bagian sel? Bagaimana mengetahui sel itu? Bagaimana sel ditemukan? Ya. Oke, ada lagi? Ya, apa? Ukuran sel. Gimana? Berapa ukuran sel, ukuran hewan? Sel tumbuhan, sel hewan, sama atau tidak? Seperti itu ya. Kelompok 1, Destriana, Amandatur, Novandi, Damar, Ignes, sama Arum. Ya. Langsung saja ya, yang saya sebutkan langsung bergabung, ya bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 di sini, silakan sini, silakan bergabung dengan kelompoknya di kursinya dipindah. Kelompok 2, Iva, Samis, Ria, Gimares, Sasa, Sawa. Sudah semuanya alat dalam sudah mengambil. Ya, nah. Sudah semuanya, kalau sudah, ya ini sambil saya gantikan untuk RKPD-nya. Ya, saya gantikan RKPD-nya. Silakan dikerjakan sesuai dengan wujudnya cara kerjanya. Ada yang belum bagian KPD-nya? Ya, silakan kalian mulai melakukan ya. Ikuti yang sesuai di RKPD-nya. Panjang-panjang Ini tipis. terus ya atas air pada dunia diteruskan kemana? Itu toh. Iya. Ada tulisan ke sini. Tulis kendala. Ya,
pipet Yo untuk gentan ngambil enek nona. Oh iya. titik baik. Nah, Itu kebanyakan nanti bisa kamu nggak pakai ini. Ya, taruh tipis tenan korong. Mana tadi? Yang ini tadi airku banyak dikepot ya airnya. Pelatih kita awal itu tem. Kurang tipis nih. Ayo, sudah cukup untuk diskusinya? Sudah belum? Sudah? Apa mana yang belum? Kelompok A. Yang lain? Sudah? Sudah. Silakan cari kajian literatur yang untuk bisa menyelesaikan. Ya. Diskusikan dengan temannya. Ya semua ikut. Kasih waktu 2 menit lagi. Untuk selanjutnya nanti silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dari apa yang sudah kalian amati, kalian diskusikan dengan teman-temannya. Sudah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desrena Nurkalifah, absen 12. Nama saya Kusuma Salima. Nama saya Made Silap sempat. Nama saya Firman saya absen 12. Dan satunya lagi yaitu Ignas Ega yang mohon maaf hari ini tidak dapat hadir. Dikarenakan sakit. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk membandingkan apa saja persamaan dan perbedaan dari struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama, untuk alat dan bahan yang kami gunakan yaitu mikroskop, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, cutter gun, air, jaringan tumbuhan atau rheodinawar, dan juga jaringan hewan atau jaringan permukaan logam bulut. Untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Aldi. Bagian-bagian apa saja yang dapat Anda amati dari hewan jawabannya kelompok yang bisa. Yang kedua, bagian-bagian apa saja yang dapat Anda amati dari jaringan epitel mukosa mulut manusia? Membran sel, sitoplasma, inti sel, dan sel epitel mukosa mulut. Yang ketiga, bagaimana perbedaan struktur sel tumbuhan dan sel hewan berdasarkan hasil pengamatan Anda? Jawaban, pada sel tumbuhan terdapat kloroplas, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Lalu untuk sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku. Yang keempat, apa perbedaan struktur sel tumbuhan dan sel hewan berdasarkan kajian literatur? Berdasarkan hasil kajian literatur, perbedaannya terletak pada adanya kloroplas pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Lalu pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, dan sel tumbuhan memiliki. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu sebut macam
macam-macam organel yang terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan beserta fungsinya. Untuk yang pertama, yaitu sel tumbuhan memiliki retikulum endoplasma yang berfungsi untuk jalur transportasi zat. Untuk yang kedua, dinding sel melindungi sel dan mempertahankan bentuk sel. Kelas 3 membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu vakuola sebagai tempat menyimpan kandungan makanan, menampung proses pencernaan dan mengatur konsentrasi air. Lalu pada sel hewan terdapat lisosom yang berperan pada pencernaan intrasel, membran sel untuk transportasi lalu lintas masuk dan keluar zat peta pelindung sel-sel lain, sitoplasma sebagai tempat metabolisme sel, dan yang terakhir yaitu sentriol mengatur pembelahan sel. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok yang lain. Ya, silakan. Ya, izin menjawab dan juga izin memperlihatkan hasil gambar kami. Di sini kami menggambarkannya bahwasanya di sini kan ada sel yang telah diamati toh. Lah ini kayak gini. Nah itu yang warna hijau ini tuh kloroplas. Sedangkan untuk dinding sel itu yang kayak gini. Setiap satuan yang kayak gini, ini tuh yang namanya dinding sel. Pinggirannya, jadi setiap kayak gini tuh pasti punya dinding sel. Setiap satuannya tuh pasti punya dinding sel. Ya, silakan. Bagaimana, Mbak Titin? Ya. Kemudian yang lain? Ada pertanyaan lagi? Ya. Nyebrang, Ben? Ya, bertanya. Tidak? Tidak ada? Ya. Jadi untuk kegiatan hari ini, ya kesimpulannya apa? Bahwa antara sel tumbuhan dan sel hewan itu sama atau beda strukturnya? Beda. Semuanya berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. Jadi struktur penyusun sel hewan dan tumbuhan itu ada kesamaannya, tetapi juga ada perbedaannya. Ya, apa perbedaannya? Yaitu pada sel tumbuhan yaitu dijumpai adanya kloroplas. Yang pertama adalah bagian yang paling luar dulu, yaitu ada dinding sel, kemudian ada kloroplas, ya, kemudian ada apa lagi? Vakuola, ya. Ada lagi? Ya, sedangkan pada hewan, sel hewan itu yang dijumpai pada sel hewan, tapi tidak dijumpai pada sel tumbuhan itu adalah ada sentriol dan juga lisosom. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi terdapat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Sel tumbuhan yang fungsinya tadi ada dinding sel, kemudian ada plastida. Plastida di sini tadi kalian jumpai yang hijau tadi kloroplas, kemudian ada juga yang itu vakuola tadi. Sedangkan ada sel hewan, dijumpai sentriol dan juga ya. Jadi untuk kegiatan kita hari ini, untuk selanjutnya nanti silakan LKPD-nya yang belum selesai atau mungkin tadi masih kurang ya, masih coret-coretan, silakan nanti diperbaiki lagi, diselesaikan, kemudian dikumpulkan besok. Ya, besok bisa ya. Nanti selesaikan, perbaiki LKPD kalian ya. Dikumpulkan nanti besok. Untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua.